untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Oh, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Shalom, selamat pagi, selamat hari Kamis untuk kita semua. Kita masuk dalam doa. Ya Allah yang Maha Kuasa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kasih-Mu nyata sangat dalam hidup kami. Di saat Tuhan membawa kami dari malam menuju pagi hari, hanya Tuhan yang mampu melakukan itu, karena Engkaulah menciptakan kami. Engkaulah menciptakan alam dan mengaturnya. Ya Bapa di surga, kami akan mendengarkan firman-Mu sebagai penuntun kehidupan kami satu hari ini. Tuhan, ajari kami supaya terus hidup di dalam firman. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Renungan firman Tuhan pagi hari ini Bapak Ibu dan Saudara dari Filipi 2 ayat 1. Filipi pasal 2 ayat 1. Demikian firman Tuhan. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Demikian firman Tuhan dengan satu tema renungan, hidup dalam persekutuan roh. Hidup dalam persekutuan roh. Tadi dikatakan ini adalah bagian dari kehidupan di dalam Kristus. Jadi orang yang hidup dalam Kristus itu harus hidup di dalam roh. Harus hidup di dalam persekutuan roh. Yang berbicara Rasul Paulus berbicara tentang kesatuan. Ya. Umat percaya kepada Yesus Kristus itu salah satu ciri utamanya adalah kesatuan.
Karena kesatuan ini adalah bagian dari kesaksian. Nah, kesatuan ini adalah pekerjaan Roh Kudus. Bukan hanya semata-mata kita adalah makhluk sosial sehingga otomatis kita berinteraksi. Ya. Bukan hal yang demikian yang dimaksud oleh Rasul Paulus, tapi jauh lebih dalam tentang satu persekutuan, ya, di atasnya interaksi sosial, yaitu persekutuan di dalam Kristus, persekutuan di dalam Roh Allah. Ada ikatan roh di dalam diri kita sebagai gereja, sebagai umat Tuhan. Ya. Bagaimana mungkin kita merasakan kehadiran Allah kalau kita memiliki perselisihan, pertikaian satu dengan yang lain. Sementara hidup Kristus itu adalah hidup yang menyatakan damai dan sejahtera dalam pengorbanannya, mendamaikan kita dengan Allah melalui pengorbanan Yesus. Nah, saudara-saudara, perlu kita pahami bahwa bergereja itu harus hidup dalam kesatuan yang kokoh dan kuat. Dan pengikatnya itu adalah kesatuan di dalam roh. Yang artinya bahwa kesatuan kita ini bukan karena kesatuan struktur, bukan karena kesatuan koneksional, tapi jauh lebih dalam dari situ adalah kesatuan di dalam roh Allah. Roh kita satu dengan yang lain menyatu sehingga tercipta kepekaan di dalamnya. Maka merasa kita kalau salah satu anggota tubuh itu, maka dikatakan kesatuan itu adalah kesatuan di dalam tubuh Kristus. Semua berfungsi baik dan benar. Maka kalau ada satu anggota tubuh sakit, kita turut merasakannya. Jikalau ada satu anggota tubuh itu yang berduka cita, kita turut merasakannya. Dan itulah yang dinamakan kesatuan roh. Maka marilah kita hidup bergereja ini adalah hidup di dalam roh, kesatuan roh. Hidup dalam keluarga Kristen, hidup dalam kesatuan roh. Ya, bukan dalam kesatuan struktur, koneksional. Tapi jauh di dalamnya bahwa kita hidup dalam kesatuan roh. Roh kita satu dengan yang lain menyatu. Maka terciptalah saling mengingatkan. Ketika orang jatuh dalam dosa diangkat kembali. Ketika orang sakit didoakan, ketika ada orang yang berduka dihiburkan. Itu kesatuan roh. Dan Tuhan Yesus telah nyatakan itu dalam kehidupan kita. Nah, saudara-saudara, mari memperbaiki hubungan kita dengan sesama kita, memperbaiki hubungan kita dengan satu gereja kita. Karena itu tuntutan dari firman Tuhan bagi kita bahwa kita harus hidup dalam kesatuan roh, yaitu Roh Kudus. Tuhan Yesus memberkati. Kita puji Tuhan. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah senyum, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan, ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi.
buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, kami puji, kami muliakan Dikau di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur oleh karena Engkau menyertai melindungi kami sepanjang malam, dan Engkau bawa kami kepada pagi hari yang indah ini. Terpujilah nama-Mu oleh karena kebesaran-Mu atas alam ciptaan-Mu. Dan terpujilah Engkau ya Bapa di surga oleh karena Engkau mengatur kehidupan kami sedemikian rupa. Terima kasih Bapa di surga. Pagi hari ini kami akan datang kepadamu mohon sebelum kami menjalani hari kami, supaya Tuhan menjaga, melindungi kami sepanjang satu hari ini. Terima kasih untuk firman-Mu yang telah menuntun kami di dalam kehidupan kami, supaya kami terus hidup di dalam persekutuan roh satu dengan yang lain, baik di tengah-tengah keluarga dan juga di tengah-tengah bergereja. Ya Bapa di surga, kami datang kepadamu dalam doa kami pada pagi hari ini. Tuhanlah menjaga kami, melindungi kami jika ada jemaat-Mu yang menuju tempat pekerjaan mereka, menuju tempat usaha mereka, anak-anak Tuhan yang mau berangkat sekolah dan kuliah, atau mungkin juga jemaat Tuhan yang akan mengadakan perjalanan jauh keluar kota. Engkaulah yang melindungi, Engkaulah menjaga. Ya Bapa di surga, biarlah Tuhan pekerjaan kami hari ini berkenan kepadamu. Jauhkan kami dari segala pencobaan dan jatuh dalam dosa. Dan biarlah hari ini menjadi hari kemuliaan bagi nama Tuhan lewat langkah hidup kami dan pekerjaan kami secara pribadi. Ya Bapa di surga, kami doakan untuk jemaat-Mu yang sakit, Tuhan pulihkan keadaan mereka. Kami doakan jemaat yang berduka, Tuhan hiburkan, kuatkan mereka. Kami doakan untuk jemaat yang sedang bergumul, Tuhan berikan jalan keluar kepada mereka. Dalam pergumulan apapun, Tuhanlah yang menjadi jalan keluar kepada mereka. Ya Bapa di surga, kami doakan untuk Gereja Metodis Indonesia wilayah 2 secara khusus, bagi pembangunan geraha yang sedang berlangsung saat ini. Geraha menjadi kantor dan rumah Bishop wilayah 2. Dalam proses pembangunan saat ini menuju penyelesaian, Tuhan campur tangan di dalamnya, dan yang dibutuhkan masih banyak. Tuhan gerakkan seluruh jemaat-Mu dan juga para hamba Tuhan untuk memberikan janji iman mereka, supaya pembangunan ini berjalan dengan baik dan menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Berkati para panitia yang bekerja, berkati seluruh jemaat-Mu yang telah memberikan janji iman mereka, juga berkelimpahan mereka Tuhan buat. Terpujilah nama Bapa di surga. Kami berdoa untuk gereja MGM Jakarta Pusat ini, Kau berkatilah hamba Tuhan, majelis, dan seluruh aktivis yang ada di dalamnya. Bila kami bersama-sama melayani Tuhan dan seluruh jemaat yang di dalamnya, saling menopang satu dengan yang lain untuk membangun kerajaan Allah, dan menjadikan GMI Jakarta Pusat menjadi kesaksian yang hidup tentang Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Di dalam kesatuan roh umat-Mu di tempat ini. Terima kasih Bapa di surga, dengarkanlah doa kami. Kami mohon ampun atas segala dosa kami. Ampuni kami, ampuni kami, ampuni kami. Kita ucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami sudah mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus kiranya memberkati kita sekalian hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Shalom, selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati.